Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah hari ini Kak sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Karena di pembelajaran yang keempat ini nanti akan banyak dibahas sampai tuntas ya. Jadi nanti akan dibagi videonya ke dalam 3 bagian ya. Ada part 1, part 2, dan part 3 ya. Nah, untuk itu kita saksikan video ini ya. Sebelumnya jangan lupa berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti video ini sampai habis. Perhatikan gambar yang ada pada layar video tersebut. Di situ ada gambar perahu ya. Di situ ada syair lagu Nenek Moyangku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nenek moyang orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itulah tadi lagu Nenek Moyangku. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyi lagu tersebut? Tentunya senang ya, bersemangat ya untuk melanjutkan pembelajaran ini. Selanjutnya adik-adik, bacalah bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, seperti biasa, kalian bisa membaca bacaan tersebut dengan cara mempause video ini ya, atau kalian membaca pada buku tematik kalian. Untuk bisa menemukan ide pokok dari bacaan, seperti biasa kalian harus membaca berulang-ulang. Seperti contohnya pada bacaan paragraf yang pertama, di situ dijelaskan kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia loh. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah didengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Kalian bisa membaca berulang-ulang dari paragraf pertama tadi supaya kalian bisa menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Setelah bisa menemukan, dilanjutkan dengan bacaan pada paragraf selanjutnya. Pada slide ini dijelaskan ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi itu ada 2 jenis ya. Ada lamba atau lambu, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Ada palari yang merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Wow, kapal pesiar yang mewah ya. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Sosak. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Nah, dari bacaan tersebut ada 10 paragraf dan di sini sudah ditemukan ide pokok dari paragraf tersebut.
Adik-adik, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi juga bisa berjaya ya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi tersebut harus kita manfaatkan secara maksimal ya, dan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kepulauan ekonomi dan sosial masyarakat. Kalau kalian lupa, kalian bisa melihat pada video tayangan sebelumnya ya. Nah, sekarang kamu akan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Seperti biasa, kalian bisa membaca video ini di sini dengan cara mempause ya, atau kamu cari buku tematik kamu dan kamu mulai membaca. Pada slide ini disebutkan ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut, yaitu keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, ada lagi keberagaman religi, keberagaman seni dan budaya. Kalian bisa melanjutkan membaca secara berulang-ulang ya, supaya kalian bisa memahami bacaan tersebut. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya adalah sebagai berikut. Karena mudahnya pengaruh luar masuk, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing ya. Seperti dalam bidang musik, maka masyarakat Indonesia itu lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. 2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas ya, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia ya, terutama pada saat ini ya. Banyak sekali ya anak-anak muda itu pada gemar lihat drakor ya, drama Korea ya. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menanggapnya sebagai gaya hidup ya. Banyak sekali ya anak-anak muda yang sekarang itu gaya-gayanya itu memanggilnya itu dengan opa seperti ya. Nah, itu yang harus kalian hindari, karena itu budaya barat, itu tidak perlu kamu contoh. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India, dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan gambar silang pada gambar yang menunjukkan bukan budaya asli Indonesia atau percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Selanjutnya, hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya ya. Di sini nampak peta pulau-pulau yang ada di Indonesia ya, tuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah dihubungkan, maka budaya di daerah Pulau Sumatera nampak seperti itu ya. Ini adalah budaya daerah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini adalah budaya daerah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Ini adalah budaya daerah di Pulau Irian dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya kita akan membahas tuntas tentang Nanggroe Aceh Darussalam ya, mulai dari rumah adat, pakaian, tarian, senjata, lagu, bahasa daerah dan lain-lain. Yang disitu rumah adatnya Nanggroe Aceh Darussalam. Rong Bade, pakaian adatnya tradisional ule balang, tariannya seudati, senjatanya rencong, lagu daerahnya bungong jumpa, lembah alas pisau surit, bahasa daerahnya Aceh Gayo, alas aneo.
Neujame, Tamiang, Devayan, Simeulue. Kita memasuki Sumut, Sumatera Utara. Rumah adatnya rumah adat Bolon. Pakaian adatnya tradisional ulos, tariannya tortor, senjatanya pisau surit, lagu daerahnya Anju Ahu Butet gitu ya. Cikalale, Pongpong, Dago Inang dan lain-lain, itu bisa dibaca sendiri ya di situ. Bahasa daerahnya bahasa Batak. Sekarang kita memasuki wilayah Sumatera Barat. Di situ ada rumah adat Gadang. Pakaian adat tradisionalnya Bundo Kanduang. Tariannya payung, senjata tradisional tari, lagu daerah anak daro dan lain-lain, banyak sekali yaitu bahasa daerah Minang. Selanjutnya kita memasuki Riau, Pekanbaru. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Pakaian adat tradisional Melayu, tarian tradisional Joget Lamba. Senjata tradisional pedang, jenawi, dan bagi. Lagu tradisional Kutang Barendo, Lancang Kuning, Ojo Mantau, Soleram, Laksamana, Laksmana Raja di Laut, Laksmana Raja di Laut. Mungkin seperti itu ya. Pantai Solok, ya, bahasa daerahnya Melayu. Nah, demikian tadi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada bagian yang pertama ya. Kita nanti akan memasuki bagian yang kedua dan ketiga di pembelajaran yang keempat. Untuk menyelesaikan dalam satu pembelajaran tadi ya diperlukan 4 part bagian ya. Jadi kalian harus menyaksikan video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.